Haleluya, haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya berharap semua Bapak Ibu dalam keadaan yang baik-baik saja dan sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Waktu berjalan dengan sangat cepat sekali. Hari ini 31 Oktober, Sabat kelima yang luar biasa. Dan hari ini saya ingin dalam pelajaran terakhir bagaimana mengalami terobosan karakter, kita akan membahas sebuah saya bisa dibilang sebuah isu kepemimpinan yang selalu menjadi sebuah perdebatan yang luar biasa dimanapun kalau kita membahas ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghormati pemimpin kita. Efesus 6 pada ayat yang kelima Alkitab berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus." Pada ayatnya yang ke-6, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka, hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat yang ke-7, yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Paulus berkata bahwa menghormati pemimpin yang pertama harus dengan takut dan gentar. Wow banget, saudara, ini seperti langsung membatalkan begitu banyak opsi tentang saya mau menghormati pemimpin itu gimana. Nah gitu, saudara. Yang kedua, Paulus berkata bahwa harus dengan tulus hati. Jadi yang pertama takut dan gentar. Yang kedua, saya harus menghormati pemimpin dengan tulus hati. Jadi di sini pun menghancurkan fakta tentang bagaimana kita mencari muka di depan pemimpin. Kita berusaha taat cuman karena kita lagi ngejar posisi, atau saya cuman mau taat waktu dia berlaku baik buat saya. Pada ayat yang ke-7 bahkan tensinya mulai naik. Paulus berkata begini, bahwa itu tetap pada ayat 6 harus melakukannya sebagai hamba-hamba Kristus yang melakukan kehendak Allah. Jadi pada ayat yang kelima harus takut dan gentar, dan yang kedua tulus hati. Pada ayat yang ke-6 kita menghormati pemimpin sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu, menghormati pemimpin itu adalah kehendak Allah. Jadi lihat Bapak Ibu, ini memang gak mudah, tetapi memang harus. Nah pada ayat ke-7 Paulus membuat sebuah batasan jelas bahwa mari dengan rela menjalankan pelayanan seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi konteks ini bahwa menghormati pemimpin itu jangan dilihat pemimpin itu sebagai manusia, tapi sebagai Tuhan. Nah ini luar biasa. Ini luar biasa. Saya tahu masalah itu akan muncul apabila mungkin pemimpin itu adalah saudara kita. Nah itu yang dihadapi oleh Miriam dan Harun di Bilangan 12. Ya, akhirnya susah membedakan antara adik kakak atau pemimpin. Atau kalau pemimpin itu di bawah usia kita. Nah itu juga merupakan something problem, bahkan mungkin itu big problem. Bagaimana kita yang berusia tua harus kelihatan nunduk hormat kepada yang lebih muda. Atau yang ketiga, pemimpin kita jauh di bawah IQ kita, kepandaian, kepintaran kita. Di Komsel kita S2, S3, gembala sel ya cuman lulusan SMA. Itu cukup masalah. Tetapi ini kan something problem yang selalu terjadi, riak-riak yang selalu terjadi. Atau yang lebih takut saya dan pemimpin saya sama-sama usia, sama-sama pintar, dan saya dipercayakan terlalu banyak. Nah itulah masalah kita di situ. Nah ini sedikit masalah-masalah yang saya bawa kepada Bapak Ibu untuk direnungkan. Semua masalah ini harus takluk di bawah 4 hal tadi. Yang pertama, menghormati pemimpin harus dengan takut dan gentar. Yang kedua, harus dengan tulus
hati. Yang ketiga, kita harus dengan segenap hati melakukannya sebagai bagian dari kehendak Allah. Dan yang keempat, melihat pemimpin sebagai Tuhan dan bukan sebagai manusia. Tuhan menolong. Renungan di Efesus 6 ayat 5 dan sampai 7 ini boleh membuka pikiran kita bahwa siapapun pemimpin, gak peduli lebih muda, lebih tua, ataukah lebih pintar atau lebih bodoh, apakah saudara atau bukan, kita harus tetap menghormati dia. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Bapa di sorga, berkati renungan singkat ini untuk semua kami. Tuhan menolong kami jauh lebih bijak ke depan untuk menghormati setiap orang yang adalah wakil Allah atas hidup kami. Terpujilah Yesus, haleluya, amin.